wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Anas Tahir yang saat ini masih di dalam perjalanan. Yang saya hormati Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ferry Merianto, Sarjana Hukum beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, Bapak Holil, Sarjana Perikanan, Magister Perikanan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan seluruh jajarannya. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat, nikmat, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, di hari ini patut kita bersyukur karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya peluang kerja luar negeri dan migrasi ini sangatlah minim kita ketahui selama ini. Maka dari itu sangat penting dan sangat beruntung sekali Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk hadir pada undangan di pagi hari ini. Saya selaku pemandu acara akan memandu acara pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga doa. Selanjutnya sambutan menempati acara yang keempat. Acara yang kelima, Bapak Ibu diberi kesempatan dalam sesi tanya jawab. Dan acara yang keenam ada sesi dokumentasi yaitu pengambilan foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Para undangan yang saya hormati, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Siti Rahmatillah. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Jadi
Memasuki acara berikutnya yaitu doa. Kepada Ustadz Hasan Basri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila taufiq Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minan nabiyyin wal mursalin syuhada wa shalihin summa ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wa sahabati al-qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi sanadillah yumtin wa ala bi rahmatika ya arhamar rahimin syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallimu ala sahabati rasulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbiqul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbiqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah wal mazani wal Qur'anil azim an taftana bi kulli khair wa an taj'ala min ahli khair wa an tu'amina ya maulana bi mu'amalatika li ahli khair wa an tahfadhana fi ajrina wa anfusina wa auladina wa ahlina min kulli fihnati wa mihnati wa bu'sin wa dhair. Inna qawli kulli khairin mutiqun nisaihi ya arhamar rahimin irhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang menjadi doa tadi akan sesuai harapan kita. Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Umbangsari selaku tuan rumah pada acara pagi hari ini. Dalam hal ini akan diwakili oleh perangkat Desa Umbangsari. Kepada Bapak Kusnandi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati itu Bapak Haji Anas Thohir selaku DPRI Komisi 9. Mungkin dalam saat ini dalam perjalanan dan juga saya tidak sempat menyebut satu persatu keseluruhan tim atau perlindungan yang ada mengadakan pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman. Semua tim dan jajarannya kesemuanya yang kami hormati, dan juga panitia penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini yang juga kami hormati, dan semua undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini kesemuanya yang kami hormati. Alhamdulillah, patut kiranya insya Allah pagi semakin kediptol badan kuda sampai alu setuju kita membanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala jika dimana badan kuda kediptol ampun diparingi suatu kenikmatan bisa menghadiri undangan acara sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Selamat kata salam tetap terlibat dengan kunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para DJ dan juga tim dari pelaksana pada pagi hari ini
saya ini atas nama dari pemerintah desa Maya. Secara spontan saya juga tidak tahu berapa acara di sini. Yang jelas acara ini acara sosialisasi yang sangat kesempatan. Benar kata pembawa acara tadi, Desa Kumbang Sari baik tentang desa tetangga memang minim untuk gimana cara atau penimbunan kerja luar negeri. Kesempatan pagi hari ini yang hadir pada acara hari ini mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, nanti keterangan gimana caranya, dan untuk para pekerja luar negeri yang hadir pada hari ini bisa disosialisasikan kepada keluarga atau tetangga lingkungannya. Pak hadirin, saya ini tidak dapat panjang lebar, saya cuma mewakili dari Bapak Tinggi karena tidak sempat hadir Bapak ada acara ke Jogja dan Jogja semua kepala desa di Kabupaten Situbondo. Tapi atas nama pemerintah Desa Kumbang Sari mungkin ini yang saya cuma dapat disampaikan. Berlebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Apa yang disampaikan perwakilan dari kepala desa tadi benar. Bapak Ibu yang hadir kali ini diberi kesempatan untuk bertanya seluas-luasnya terkait informasi peluang kerja luar negeri dan migran aman, di mana informasi yang kali ini Bapak Ibu dapatkan itu adalah informasi resmi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi ketika Bapak Ibu menerima informasi dari narasumber nanti berbeda dengan pengetahuan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tanyakan seluas-luasnya. Nanti kami beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Biar Bapak Ibu tidak penasaran apa materi yang akan disampaikan oleh narasumber kali ini, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo kepada yang terhormat Bapak Khalil SPMP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anas, anggota DPR RI Komisi 4 dalam perjalanan menuju ke tempat acara. Yang saya hormati Kepala P4MI Pak Ferry di Banyuwangi berkenan hadir secara pribadi. Yang saya hormati Kepala Desa Kumbang Sari ada yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dengan aman. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di acara sosialisasi di kantor Desa Kumbang Sari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan peluang kerja ke luar negeri, perlu saya memperkenalkan diri. Nama saya Khalil Pak Bu, dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo. Rumah saya di Jalan Anggrek, Gang Blusafir nomor 5, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo. Dejena rumah sakit Alas Malang, Aero Akademon. Kalau ke Situbondo mampir.
ke rumah, tidak apa-apa. Kalau kantor saya ada di Kemenak, tahu Kemenak di Karangasem, Arwah Temora. Bode kantor Setong, kantor pariwisata, mari gerua kantor Tenggula. Bode bener radio gerua, nah, bode dejena, nyeperkasa. Kalau kebetulan ke Situbondo. Saya asli dari Sidoarjo, tapi saya lebih lama hidup di Situbondo daripada di Sidoarjo. Karena sejak awal 1 Januari 1989 saya sudah di Situbondo. Itu kalau tahun 90 ke 2000 10 tahun. 10 tahun sekarang 3 ekor. Berarti 30 telok. Tambah setong gelek kurang. 4. Berarti kan lebih abid patok ke Situbondo. Karena saya datang ke Situbondo itu usia lulus SMA. Lulus SMA itu ya sekitaran berapa Pak? 17 ya. 17. Kuliah ya. Kalau dulu ekor 17. 6 tambah 6 12. 7 tambah 6 13. 13 tambah 6 19. Iya, saya di Sidoarjo 19 tahun di sini. Berapa kilo? 30. Para pensiun saya. Ini kurang 4 tahun setengah. Nah, sekejap itu. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu sekalian di Kembang Sari. Saya pernah dinas di Kecamatan Jangkar 1 tahun. Jadi sekda. Itu tahun 2012. Apal saya di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini panjenengan sedaja paringi oneng bahwa selain bisa bekerja di dalam negeri, di Situbondo, di Surabaya, di Banyuwangi, juga bisa menjadi TKI, TKW. Tapi karena saya sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan itu pilihan terakhir. Karena bekerja di luar negeri itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Harus memenuhi syarat yang dibutuhkan. Nanti akan dijelaskan sama Pak Ferry apa syaratnya. Bapak Ibu sekalian perlu tahu, kalau panjenengan kesasar di Maluku, kesasar di Medan, kesasar di Lombok, kesasar di Denpasar, kesasar di Surabaya, malam-malam tak di PC, itu cukup ke Polsek, tidur di sana, diperingatkan, ya terakhir mulai diberi sanggup. Kalau enggak sampean misalkan mudah-mudahan tidak ada di alun-alun di Denpasar atau di Surabaya, ketemu sama Satpol PP, diajak ke kantornya, nanti dikasih makan, kasih tempat tidur, kemudian dipulangkan. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri ditangkap di penjara, teka tangan tadi saya ngurus luar, karena dianggap benih bolona, bukan saudaranya. Gitu. Biar ngidi-ngidi TV luar, si pengungsi Rohingya, boleh ditolak itu. Itu sama masyarakat aja. Tapi kalau sampai transmigrasi di Aceh kan akan diterima dengan senang hati, karena dulurku tretan. Gitu. Nah, karena kondisinya seperti itu, kalau mau keluar negeri itu harus punya paspor, paspornya kemudian dilengkapi dengan visa kerja. Nanti Pak Ferry akan menjelaskan. Gitu. Kalau ada yang ngajak, ayo lapor luar negeri, tak dipesek, gampang pon,
mereka gratis bener lagi ngotang utangi nanti potong gaji kontraknya 2 tahun bejer 1 tahun. Nah berubah ya jadi pemerintah Kabupaten Situbondo itu setiap tahun 3 kali sampai 4 kali mengadakan bursa kerja. Jadi kayak tanggal 1 November kemarin patokan itu kami undang perusahaan. Ada 53 perusahaan. Saya undang yang punya lowongan kerja. Saya siapkan di situ ada 2.293 lowongan. Putra-putrinya panjenengan bisa ngelamar ke sana. Gitu. Kalau sekarang putra-putrinya panjenengan mau cari kerja, kedatang ke tempat kami. Nanti diajari ngelamar, milih, lalakon, sepas. Tapi ya itu, kalau bekerja itu jangan milih-milih. Ya, jangan milih-milih. Kula terolak wae jengkar. Oh, bermah. Apa boleh perusahaan jengkar? Lakoe Banyuwangi tak ndek. Lakoe Serbojo tak ndek. Lakoe Jember tak ndek. Lalacong embung wit pakit kuat abri Arab nah tak usah lako uju-uju berkumpul gue. Jangan bilang begitu ke anaknya. Kalau perlu anaknya lulus kuliah, lulus SMK, kalau cucu bengkok, suruh cari lako. Datang ke tempat saya, nanti tak siapkan lowongan pekerjaan, daftar. Itu. Paham Bu? Paham Pak? Ya, itu. Karena saya sering keluyuran ke SMK, saya kirim ke Jogja itu 50 orang. Lowongan diterima sudah. Udah. Begitu dong bisnya datang, sudah tenggun perak katelo. Telepon arwah ndak aktif kapi. Entarna Pak oleh Bapak, Pak oleh Mbuk Pak, tak oleh Pak Pak. Jangan. Bapak sama Ibu masih kuat tak beri ngakan bekna, tak usah uju. Iya mun panjenengan itu. Apa kita itu bisa hidup terus? Entar kan? Ya harus disiapkan. Siapa yang bisa menjamin bahwa besok saya bisa ketemu Bapak Ibu semua? Gak usah besok, nanti sore aja. Nah, putra-putrinya panjenengan didorong. Ben serbek di rumahnya. Nyaman. Cara megelu Ibu, lako bengkok ke Jember, lako bengkok ke Banyuwangi. Mulai nyaman-nyaman bengkok, paket data dibelikan, rokok dibelikan, kopi dibelikan, sih nyaman. Mungkin mau orang tua bodoh, terus bisa menemani. Kalau Edina ditinggal, semua yang kita cintai di dunia ini kan akan kita tinggal. Kita semua nggak tahu kontraknya kapan habis. Nah harus kita siapkan putra-putrinya. Ada 2.293 lowongan. Yang ngelamar loh cuman 1.000 gempa itu Pak. Minyak gelu tak ada saya lamar lah. Padahal lulusan SMK bro, minyak saya cita ala kok. Kan 900 lulus. Nanti yang kuliah paling 200. Karena petong atos lako paling 100 atau 200 kan karena 500 lah arwah ubiuk borok ke timur sapedaan itu main TikTok harus didorong supaya anak-anak lulus SMK kalau ndak kuliah tuli lako itu Pak sudah lama Pak nggak diterima-terima. Nah, datang ke tempat saya, tak ajari caranya supaya bisa diterima.
Setong kuncinya bisa diterima di lalakon itu. Rajin, disiplin, gitu, tekun. Ya kalau kojegan tak masuk, tatanggenan di parlo prei, ya Manerua Madura pada parlo saminggu pada Madura tak laku. Ya direktur pabriknya ngosok tekak saya di matretan anak saya di Sumenep nih. Pas saya naik kapal di Jangkar ini kan saminggu sekalian itu kapalnya. Saya naik kapal ke sana, terus hari Senin, Kamis baru pulang di sini dicopot jabatan saya sama Pak Bupati. Seminggu udah masuk. Itu sama. Jadi kalau ikut organisasi itu harus disiplin. Pak Guru acara nang bebas. Nah, kalau ingin bebas, wirausaha. Buat ngingu aja, jualan online, kerupuk, rengginang, ngolah ikan, atau buat kue seperti ini, ditaruh di pasar, gitu. Ya Bu? Ya. Ini ibu-ibu ini, zaman sekarang tidak hanya bapak yang harus menghasilkan, ibu juga harus menghasilkan. Nyaman kemah, tangan ibu sampai tangan atas. Ya Bu? Iya kan? Mundip nasihat diri. Ablen jangan tak usah laporan sama bapaknya. Ya, Bu, mata ada belanja. Bu, iya, laporan sampai. Kergingan Pak. Orang tak perlu ruang, naruh boros dulu. Tapi kalau panjenengan di penghasilan TV bisa melakukan rokok bapaknya ya malah. Ya Pak rokok, ya Pak kaos baru, ya sandal, gitu. Perak gitu. Nah hasilnya dari bapak ditanggung untuk kuliahnya anak-anak. Kalau ingin merubah kehidupan keluarga hanya satu jalan. Kuliahkan anaknya setinggi-tingginya di jurusan yang paling bagus. Gitu. Paham Bu? Paham Pak? Ya. Nah, kalau sudah bisa bekerja di sini, wirausaha, kemudian bisa kerja di perusahaan, nggak perlu keluar negeri. Kalau mau keluar negeri ada yang ngajak, jangan dilihat gajinya malolo. Nanti syaratnya biar Pak Ferry yang menjelaskan. Saya ingin ngasih gambaran. Pak, yang kaos biru, hijau. Pak siapa Pak? Pak Mul. Pak Misadi. Pak Misadi. Kalau saya bilang ke panjenengan Pak, nyari agina pembantu loh Pak, Bang Sari, deki bekas patokan. Berapa bijirannya Pak oleh 1,5 juta. Gitu. Mulai benare, nyare biang nyare. Bodoh Pak oleh, kan orang nyaruan itu makikan dan gula, nyare ke si bini. Kira-kira umurnya Pak Polo lah Pak, cek wagelu, cek mode gelu. Kalau mode gelu iki diri tembini ya. Untuk wagelu lakon harwa, lako sakit. Ya, mana geruang biar ketemu mana? Paulin bodoh neka, acatur dibi. Ketemu sama saya, biar cerita. Pak bisa dicerita pun biar Pak, jangan lapor patokan. Boning bejerenang Pak 1,5 juta. Tak lecehkan biaki. Nah, ngebedena sudah saya bawa ke patokan, sudah selesai. Itu kalau di sini. Kalau di luar negeri, ya saya butuh pembantu. Saya orang Arab atau orang Malaysia atau orang Hongkong. Saya datang ke Pak Misadi. Pak, kula butuh asisten rumah tangga. Oh iya. Kriterianya apa? Perempuan, umurnya
Pak Polo yang bisa nyetrika, bisa nyuci, bisa merawat bayi. Saya punya bayi. Oh iya Pak Polo siap, ada ini fotonya. Geng, manjer Pak boleh bulan. 15 juta mungkin didolarkan atau diringgitkan 10 ringgit, 5.000 ringgit. Saya manjer, sampean. Baru ibu itu saya bawa ke rumah. Tapi saya tetap bayar ibu ini double. Tadi kan sampean waktu nyiapkan pembantu kan nggak minta apa-apa ke saya. Kan bilang sampean 1,5 juta, Mbak Yu, gede wajar Pak Holil. Kan sampean nggak 1.200.000 ya Yu. Saya 200.000 kok kan enggak ya? Enggak. Tapi kalau di luar negeri saya wajar 5.000 ringgit baru sampai lepas itu tak bawa. Nah, karena saya beli, saya cenderung memperlakukan seperti barang yang saya beli. Kalau barang yang saya beli mau tak taruh di meja terserah saya, mau tak kalemongan can saya, mau tak taruh bobo cana saya, karena ini sudah saya beli, tidak ada yang protes. Tapi kalau ini punyanya ibu, yang baju merah ini bu, ini punya sampean. Kira-kira ini kalau saya buang di tempat sampah kan ngosok sampean? Gak mau. Tapi karena ini punya saya, ya saya taruh di situ tak apa-apa. Ini mesti syukur nang aku ini. Kan tak minum sudah. Iya kan? Itu barang Pak. Kalau manusia, kalau putra putri kita, Pak Kolel kok tahu? Itu kalau ada masalah itu keluarganya ke kantor Kumbang Sari ada satu itu yang ditahan di Malaysia ini tanggal 17 itu dideportasi ke imigrasi, terus mau saya urusin mau tak pulangkan itu. Insya Allah mudah-mudahan bulan ini bisa pulang gitu, karena paspornya ditahan sama PT-nya. Ingat, kalau hidup di luar negeri itu nyabena empian gerua bode paspor, kuning paspor dengan kartu nikah ini bernana biru, cak nama Madura, cak narang Jawa hijau, hijau daun kayak daun itu. Nah itu kalau dititipkan ke orang, sampean ngopi di luar, ada polisi tangkep masuk ngopi. Kalau di sini ngopi kan nggak perlu KTP, ya. Sama itu serbo jadi tak nego KTP gitu. Paling kalah nih satpol PP, pulang lagi ke sini. Ingatan tempat tidur, sangoy. Karena tretan dibi, Roma dibi, muni Romana orang lain untuk ngasteteh. Banyak kejadian yang di Kumbang Sari ini mau pulang, sudah beli tiket di bandara, periksa paspornya, nggak ada paspornya, lapor lagi polisi, ditahan di kepolisian. Sudah saya telepon kedutaan. Nah ini tanggal 17 dipindah ke imigrasi. Nah suruh kirim tiket Kuala Lumpur Surabaya, beli tiket sendiri, nanti dari Surabaya saya jemput tak pulangkan ke sini. Mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah. Dan sering itu saya mulangkan gitu itu, Pak saya bodanya alas tabung polisi berapa Pak muliam, oh kok nak berada di mana? Tahu Pak ini di mana? Udah Sherlock, biar nanti apa pihak kedutaan bisa nyari. Kan teka jengkar bu, muntah di alamat dan sarah nyari ya. Mau ubek kasa jengkar wah, apa boleh wah? Kuala Lumpur kan sama dengan Jakarta. Nah,
tahu alamatnya, saya telepon kedutaan, diambil, dimasukkan di kedutaan, di kantor itu aman juga, diberi makan, sakit diobati, tidur, ada asramanya, nanti baru dipulangkan ke Indonesia. Sampai Juanda nanti kami jemput, nggak perlu keluar biaya. Tapi yang untuk kejadian Kumbasari ini kayaknya tiketnya harus beli sendiri, tapi nggak terlalu mahal. Paling saya browsing di internet itu kalau langsung itu 1.100.000 sampai 1.500.000. Nanti dari Juanda baru kita jemput. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ngajak, wis gampang lacak nangkok. Si penting buat ngadepak bisa lah, tahu saja. Kudu lengkap, nanti Pak Ferry yang akan menjelaskan surat-surat itu. Saya hanya ngasih pemikiran caranya hidup di negeri orang berbeda. Saya pernah memulangkan pembantu dari Menjilau. Selakek ruangnya. Pak minta tolong Pak, ini saya rumah sakit, kalau tak oleh mulai, gunbera 3 bulan, kan kontraknya 2 tahun. Kan saya itu sudah beli 2 tahun. Oleh 3 bulan, tapi bagi mulai minggu. Udah kalau ngajar kampian 5.000 ringgit. Nah, masuk. Jadi dia itu tidak boleh keluar, ada di rumah itu. Saya tanya itu tembok semua. Sama ada di mana kok tembok semua? Alamatnya sama nggak tahu saya Pak. Saya ada di dapur, nggak boleh keluar sudah. Kalau pembantu di sini kan, yuk meleh aqua, yuk meleh rokok, yuk meleh anu kan bebas itu. Iya kan? Di sana itu nggak begitu, takut kocol, nggak kembali. Itu meleh, kitanya meleh, hati-hati. Barang acarana saya singala abini kambian ruang mau tak tahu alamat tak. Arwah akan nyari jorum itu tumpuan jerami. Rembukan. Ya berkat doanya keluarganya, ada pembantu yang senior di rumah itu orang Indonesia juga, enjemi telepon. Pak, malam tanggung ini telepon, pakai nomor siapa tak tahu, cakna nomor Anjana, oke won. Nah, tunggu lagi, kalau telepon lagi, nggak usah banyak ngomong, suruh Sherlock saja. Kan nanti koordinatnya ketemu. Wis sampean nek telepon maneh bojone, wis gak usah kakean ngomong, tak usah banyak cacat, Sherlock pas. Gitu. Akhirnya berhasil Sherlock, langsung saya telepon kedutaan. Diparani ke rumahnya itu, bawa polisi, baru kita bisa pulangin, masuk ke kedutaan sekarang sudah. Gitu. Ada lagi yang di hutan, itu berber, kepleset patah tulang, ngobat no. Itu. Ya saya pantau dari sini. Saya antara Kuala Lumpur kan di pasien, ya pakai WA, itu. Tapi ada kedutaan yang rusak. Saya cerita ribetnya ini supaya hati-hati. Pak itu kan berhasil Pak bangun rumah, muliakan anaknya ya. Kalau pas ketemu sama kerja di pabrik, kerja di perusahaan, di yayasan, organisasi, atau ketemu sama jeragan yang bagus. Seletreng itu sudah 10 tahun, kena diabetes, kakinya itu, lokaknya itu, betisnya itu hampir habis dagingnya. Sudah tidak dikendaki jamaah jeragan, ya kan sakit, ya itulah barang. Kalau sudah rusak barangnya sampai taruh di mana? Di gudang ya, di mata rombu. Diperlakukan gitu, sama jeragan ini agak baik nih. Dikoskan, dibayari. Jadi arwah dikoskan terus dibayarin, geledak no mas. Telepon ke anaknya saya, telepon, nggak bisa jalan. Nah, saya cari tahu
sing duwe kos-kosan iki sapa? Niku akhirnya dapat ketemu yang punya kos-kosan itu, saya telepon, saya suruh antarkan ke kedutaan pakai kursi roda. Pak, kalau saya antarkan, siapa yang nanggung ongkosnya? Itu sampai jauh apa enggak di kedutaan? Wis pokoknya jauh dekat, antarkan dah, nanti diganti di kedutaan. Ongkos taksinya itu kan bisa saja Surabaya situ Bondo, ya kan? Bisa saja. Kan nggak tahu ini di Malaysia sana. Akhirnya diantarkan ke kedutaan, sudah kedutaan saya telepon, diganti ongkosnya, diobati di kedutaan, pulang sini saya jemput, saya bawa ke rumah sakit, opname, saya opnamekan di rumah sakit itu nggak tahu, mudah-mudahan sembuh. Itu ya. Jadi itu 10 tahun di sana. Kalau sudah tua, geledak lepas. Kayak berem, kayak kursi jengkak, bila ambung, bila sokona lah coplaksa, sampai kemudian lah, Mas, ada marung gue. Itu kan berem, Pak. Ini kan manusia. Ya, yuk berpikir yang normal. Gitu ya. Lah yang kerja di perusahaan, ya berhasil. Punya keahlian, sarjana pertanian, mungkin sarjana perikanan, mungkin sarjana elektro. Nah itu yang bagus. Tidak jadi sopir, tidak jadi pembantu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau bekerja ke luar negeri, ada yang ngajak. Kalau mau niat, datang ke kantor. Nanti tak kasih tahu. Tuh paspornya harus jelas, perjanjiannya dibaca. Nanti di sana kerja apa? Gitu. Paham Pak? Paham Bu? Saya pernah kedatangan dari daerah barat sana. Ibunya itu pernah ke Taiwan. Bapaknya orang sini kerja. Nah, itu anak tiri, jadi bapak pertama. Yang bawa ke saya itu bapak kedua sama ibunya yang sekarang. Cantik, masih muda, masih baru lulus SMA. Oh, anak yang mau dibawa ke Taiwan, majer ini di yayasan, mau kerja di Pantai Jompo. Apa saya bilang? Sini dulu. Mana bapaknya? Mana ibunya? Suruh sini. Sama ada yang ngurusin dari PT itu, saya suruh keluar. Saya kasih tahu. Ongguan ya, ngirim putrinya sampai Latin loh, di Palawan. Itu. Udah pengalaman Pak ke Taiwan. Mereka ke jeregana mulai si laju. Mungkin pikir gelu. Itu tak ada ikan di gula. Pikir gelu. Biar boleh. Lapor sebagai kepala rumah tangga. Mak anaknya suruh lapor kalau gigi di gula. Iya. Gigi di gula. Ay, hari yang kalanya mana dibik lapor. Sepanjang negara Indonesia ini tidak perang, kalau tidak punya pelakuan itu karena malas. Iya kan Pak? Betul enggak? Kalau sampai di Palestina, tangan hukum. Perang di sana, tapi sejualan. Mak mata Pak Roma benar bom. Tak ada tokang, tak ada jual semen. Kalau di sini, kalau nggak kerja, kan malas. Betul nggak Pak? Iya. Itu di sampingnya itu. Sebelum landur. Itu. Nara kami ke kantor saya itu, saya kenal laporan. Itu Pak. Kembali akhirnya. Pikir dulu. Pak sama kenapa kan nggak bisa dipikir dulu arep beken. Mugi parabon, iki lulus, Latin boleh, hari iya. Pelanggaran nanti saya di akhirat ditanya sama Gusti Allah itu. Iya kan? Siapa yang mengamankan negeri orang kan? Kalau berkoa, Pak
Motor lah tak apa-apa. Hari yang umur mereka belas Bang. Kita apa ke sekolah. Kan yang namanya jerakan. Mun bahasa Madura Bing. Kala agi anu Pak. Pulpen di kamaran kok. Masuk ke kamar saya noro gunting, kunci, meremah saya cerengah, Pak nabuk dari kan dia, arwah sarau malah sepakat, ayo, meremah ada orang, siapa saya nolongnya, kan cuma Gusti Allah itu, ayo meremah, masa anda suruh ngalaki pulpen di kamar saya tanda gigi, gunderang, itulah Bu. Modus-modus laki-laki itu banyak cara itu. Banyak cara itu. Bing, arwah kelam di kotor wah. Kamar kalaki. Ini kalah masuk kamar lah. Iya ya? Itu. Rumah ada orang berduaan. Jangan beremah. Itu. Ketemu benar ya. Samakin tak terolak guna minggu depan tak jauh rukup pas dari kamar mandi anuan malolo benar ketemu dek baru tak temur dilihat dosa tak dilihat barang bagus katanya Pak Kiai siapa itu itu kan nah akhirnya nggak tahu nggak kembali. Ya nggak tahu kalau terus nggak kembali tanpa tanda tangan saya nggak apa-apa, tapi kan saya sudah lepas tanggung jawab saya kepada Gusti Allah. Gitu. Ya perkara terus nggak usah tanda tangan Pak Oli lah, Jolen, cakna lah. Ya gitu ya Mas Beri ya. Saya mau bertanggung jawab sama Gusti Allah itu. Saya punya anak juga, baru lulus kuliah, umur 26 tahun. Pas nggak bisa tiru, pas ingat anak saya itu. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi putra putrinya Bapak Ibu kalau lulus SMK, kalau butuh kelakuan ke kantor, ya. Kalau yang muda-muda di belakang itu mau cari kerja ke kantor, ya. Bawa fotokopi ijazah, KTP sama kakak, nanti milih Mas. Tanggal 19 itu Indomaret itu melakukan perekrutan di kantor. Itu. Pabrik Salem itu juga butuh tenaga. Banyak Pak, saya kumpulkan semua di kantor. Nah nanti ibu-ibu mudah-mudahan di 2024 kalau ada pelatihan nanti kita akan undang, kita latih. Gawe jejen, ya, gawe masakan, jahit. Dari salon, tapi ongkun pas, gitu. Kalau sudah dilatih langsung bikin jajan, masarkan. Jangan cuma latihan setelah itu selesai, ya tak jualan. Itu. Kira-kira ndak mau suruh jual itu, mak semesem ya. Takut tak maju Pak ya, cakna siapa jualan tak maju. Kalau kita berusaha manjat dawat dapat. Siapa yang berusaha pasti berhasil. Gusti Allah itu maha adil. Mun tak partajem ya. Nek aku bangsa iki. Pasar sing semak sebagus ya. Jengkar lu. Apa? Pertelon. Pasar kampung. Kan jauh dari sini. Ya. Mbak, nah Mbak ini yang pakai kerudung pink. Nah, ya. Ini tantangan nih. Mun sampean tak partaje, dekik habis sholat subuh, ntar ke pasar kampung ya. Ya, semasa. Oh, sana ya? Oh, enggak salah noten ya. Iya. Ya, Pak Sekcam lupa, sudah lama. Tahun 2012. Beli bayam 10 ikan. Beli sawi
sing di kolok itu. Ya 10 ikan, beli cabai, beli bawang, ya patah PC 100.000 sampai 200. Mari ruang amparin kanje gulaku. Nah, kira-kira muntah dek semennya sekali, telepon saya tak beli semua. Tapi kalau ada satu aja yang beli, gugur perjanjiannya. Ayo, itu pasar kampung. Iya, sana ya Pak ya. Iya sana. Kulaan jual di sini. Itu tangke. Kan ada blijo di sini ya. Ya sampai blijo lu kan ya kena bengkol. Pasti maju. Kan cuma 100.000. Jadi oleh PC 100 sapolo. Karena nasi tak maju masak bibi. Tak blijo hari ini. Ya kan? Saya lihat di sini banyak buka toko, bangunan, konter, itu winter itu jauh, nggak sebagus. Nah, layani di sini, keliling-keliling guys. Teroin, kayak gini nih, buka sampean itu, pesanan, terima pesanan gue. Itu Pak, nggak boleh Pak, boleh gini lah Pak. Suruh jualan, suruh minta PC malam, kurangi belanjanya, Pak nyari di. Ya, itu ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Pesan saya, kalau ada yang ngajak kerja ke luar negeri dan memang mau berangkat, datang ke kantor. Catat nomor telepon saya yang bawa pulpen 085 258 090 400 Pak Kholil. WA kapanpun itu tidak pernah mati 24 jam. 085 258 090 400 Pak Kholil di Snaker. Sampean WA paling lambat jam 9 malam saya mesti balas. Kalau begini mungkin nggak sempat balas, WA saja. Telepon, WA dulu baru telepon. Karena banyak nomor asing saya angkat. Arwah saya gigit-gigit lah, saya konak-konak lah, saya itu ya biasa. Tapi WA dulu, Pak saya ini dari Mbak mau nelpon Bapak. Oh ya, angkat. Atau tak telepon sampai langsung. Gitu. Paham ya Pak, Bu? Ya, yang muda-muda itu yang di belakang, yang mau cari kerja bisa besok, Mas. Besok hari apa? Jumat, Senin, masukkan lamaran dah. Banyak lowongan kerja di sana. Putra putrinya mungkin, ya. Ya Bu, siapa yang punya anak SMK, lulusan SMK? Angkat tangan. Bapak, anaknya lulus SMK? Ayo ke kantor, nyari lako. Ini, ya, suruh anak tanda ki arwah, ya kan? Ya lako dah, gitu. Hah? Ibu-ibu ini, putrinya, yang anu, putranya. Kelakuan sudah tersedia. Nah, kalau tak lako kan berarti tanda lako. Norok orang luar ya tak nyaman. Itu saya akan norok orang dia ini dari Griam dari Sidoarjo ke sini. Gitu. Sebelum saya tutup, satu lagi yang muda-muda itu, Mbak ini kayak Mbak ini ya, jualan online. Datang ke kantor nanti tak bukakan toko daring di Shopee. Ya, itu. Foto barangnya yang bagus, mau baju kayak, mau sepatu, mau hijab, mau kue, nanti tak bukakan toko daring. Saya sudah kerjasama dengan Shopee, mas-masnya itu. Nah, nanti kalau ada yang ngeklik, nah tinggal sampean kirimi barangnya. Tak usah manjer listrik, tak usah nyewa toko, tak usah bayar karyawan. Mungkin perak kanggui entar ka salon, ya biar tetap cantik. Nah, di PCDB, mata gigi silakan. Oh, buat nama tanda melolo kan larang kalau ke salon itu ya.
Iya. Pilih saya itu, Pak, saya pengen kurus nih, kontra. Iya sudah ada fitka. Oh, 7,5 juta satu paket. Ayo, bisa gentang lah yang benar. Jualan online, gak abon ke Gunpera paketan. Sampai semua kan punya Android ini ya, bapaknya ya. Ya, manfaatkan untuk itu. Pak, saya nggak bisa buka toko dari kantor. Tadi kan ada nomor WA saya. Itu. Nanti saya bukakan toko daring asalkan kalau ada yang ngeklik, yang beli harus dipenuhi sesuai dengan toko itu, sesuai dengan gambar itu, tepat waktu. Itu cek comu-coan. Gitu. Tapi sekarang musimnya COD dong, Mbak. Ya. Itu barang datang baru dibayar. Jangan khawatir, itu Shopee yang jamin pasti, Pak. Gitu. Kurang beremah pas pemerintah suruh jualan tak usah apa ya, Gunpera benda paketan itu beremah Pak, kurang beremah pemerintah ya, itu ya kan tinggal kemauan, mau nggak mau di pabrik sudah disiapkan lowongannya. Andaikan itu pabrik saya langsung tak terima, karena itu bukan pabrik saya, ya harus ada tesnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mari kita dengarkan sama-sama. Kalau mau bekerja ke luar negeri, syaratnya nanti dari Mas Ferry ini akan menjelaskan secara detail. Gitu ya. Ya, jadikan itu pilihan terakhir. Gitu ya. Sering-sering Mas Ferry uang kerja di luar negeri, gajinya dikirim ke rumah sudah 10 tahun. Setelah itu tadek karena sing di sini ndak kerja Pas, ngarepkan kiriman beremah ya. Saya akan cerita yang terjadi. Mak taklah bahkan kok bentang setong lah bejeun lah kiriman anak dari Malaysia, masuk neraka dikit. Itu anaknya suruh lapor luar negeri, Pak Nata ala kok Gunpera nunggu kiriman ya, tapi di sini tidak ada, di tempat lain. Oh banyak ya. Saya karena ngeluh minta pulang saya Pak Khalil. Nah itu saya urusi sudah berapa tahun sampai bekerja Bu, 10 tahun, 5 tahun arwah Pak Gune kanje tak nemu sakale saya asak gua. Tabungannya tak ada gua. Kulo bilen mele tanah suruh anak-anak. Tanah-anak tatangkeun ae setuju akina gua. Arwah lama tanah-anak. Arwah. Bila mulai kontraknya habis mau dipancul, mau ditanami cabai, datang sendi tanah arwah. Oh, yuk, arwah tanah kok lu kan beli lambi tangan apa arwah. Bing, buat nan kimak gula jangan dempian keluar, kita melaki narua, ambil belanja, ambil sekolah putunya coba, itu. Pak Khalil ngarang, enggak, tetangga saya itu di Pawawan seperti itu, taplingan tetangga narua, tiga bola kambuk nah, tak narua lama saya beli, pas tamu ini cabai karena meli bibitnya cabai kan, waduh temsi asli nasi di tanah ruang musuh. Nah, karena enger saya di pengurus RT dan saya, saya waktu itu belum jadi kepala dinas ketenagakerjaan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini diberi rezeki yang banyak, yang barokah, seluruh keluarganya diberi kesehatan dan bisa menyekolahkan putra putrinya di jenjang yang lebih tinggi. Mohon maaf kalau saya terlalu malai, terlalu menasehati, tapi tugas saya seperti itu. Nanti kalau di akhirat, kalau ditanya malaikat, marilah malaikat ibulai arwahke orang kumbang sari tak ngiding agina. Ya Allah kemudian, ya Pak Khalil mari boleh nare masuk neraka.
gitu kan? Ya, saya mau menggugurkan kewajiban saya. Jadi mohon maaf kalau terlalu norok-norok campur urusan rumah tangga. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugasnya. Kalau atane seungguh, kalau nelayan ungguh, kalau dagang seungguh, kalau dari pegawai yang ungguh, dari kerabat desa seungguh. Karena kita bekerja itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak hanya kepada Pak Tinggi, tidak hanya kepada Pak Camat, tidak hanya kepada direktur perusahaan, tidak hanya kepada bupati, tapi lebih dari itu kepada Allah Ta'ala. Carilah akhiratmu, maka duniamu akan kamu dapat. Cak Pak Kiai ya. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.